Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin, kemudian diiringi dengan sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan masalah dam atau denda mengerjakan larangan ihram haji atau ihram umrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, ujar Nabi, inna hadzal balada haramun bihurmatillahi la yu'tadu syajaruhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yukhtala khalahu, yang artinya negeri ini haram, maksudnya Makkah, disebabkan diharamkan Allah, janganlah ditebang pohon kayunya, jangan dikejutkan binatang perburuannya, dan jangan dipotong rumputnya yang basah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanah haram dikiaskan dengan kota Makkah. Dikeluarkan dari kata rumput yang basah ialah rumput kering. Boleh dipotong namun tidak boleh dicabut. Jadi apabila rumputnya itu kering, ya kan, kalau rumput basah kada boleh dipotong. Tetapi kalau rumputnya kering
itu boleh dipotong, namun tidak boleh dicabut kalau akar-akarnya masih baik dan kalau kena air dapat tumbuh. Dan bagi yang memotongnya tidak dikenakan fidyah atau denda. Rumput kering tadi. Dan kalau dicabut dalam keadaan yang seperti ini, rumput kering tadi tapi dicabutnya, maka dianggap berdosa dan wajib membayar gantinya, wajib membayar gantiannya. Kalau rumput kering tadi dicabut, ya kan? Kalau dipotong, kata Bapak, dan kalau tumbuh-tumbuhan tanah haram ditanam di tanah halal, tidaklah berpindah kehormatannya atau tumbuh-tumbuhan tanah halal ditanam di tanah haram tidaklah mendapat penghormatan sebagaimana tumbuh-tumbuhan tanah haram. Jadi beda lah. Ini misalnya tumbuh-tumbuhan tanah haram ditanam di tanah halal, ya, tumbuh-tumbuhan di tanah haram tuh ditanam di tanah yang halal. Nah, tidaklah berpindah kehormatannya, artinya kata berpindah, ya kan? Atau tumbuh-tumbuhan tanah halal ditanam di tanah haram, tidaklah mendapat penghormatan sebagaimana tumbuh-tumbuhan tanah haram. Kada sama artinya. Tidaklah wajib mengganti disebabkan memotong kayu yang termasuk ke tanah haram sedang pohonnya di tanah halal. Tidaklah wajib mengganti disebabkan memotong kayu yang termasuk ke tanah haram sedang pohonnya di tanah halal. Iya kan? Pohon kayu nih tumbuhnya di tanah halal, sedangkan rantingnya itu masuk ke dalam tanah haram. Nah, jadi Ujar Sidin tidak wajib mengganti sebabkan memotong kayu yang termasuk ke tanah haram, sedang pohonnya berada di tanah halal. Tetapi wajib membayar gantiannya, wajib membayar gantiannya kalau membunuh burung di atas dahannya. Tetapi wajib membayar gantiannya dan kalau membunuh burung di atas dahannya wajib membayar dam. Ya. Jadi apa tadi? Apabila pohon yang tumbuhnya di tanah halal kemudian rantingnya masuk ke tanah haram, nah itu dipotong, Jasidin tidak wajib mengganti. Ya kan, tidak wajib mengganti, tetapi wajib membayar gantiannya. Wajib membayar gantiannya. Dan kalau membunuh burung di atas dahannya wajib membayar dam. Karena memotong dahan kayu yang termasuk ke tanah halal sedang pohonnya di tanah haram. Ini lain lagi, ya kan? Apa namanya? Pohonnya ini berada di tanah haram,
rantingnya keluar ke tanah halal, dipotong, maka wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Ya apabila kita memotong kayu, walaupun rantingnya tadi di tanah halal, namun batang pohonnya tumbuh di tanah haram. Tetapi tidak wajib mengganti kalau membunuh burung perburuan yang hinggap di atas dahan kayu itu. Tetapi tidak wajib mengganti kalau membunuh burung perburuan yang hinggap di atas dahan kayu itu. Kalau biji buah kayu ditanam di tanah halal, kalau biji buah kayu ya ditanam di tanah halal, maka tetaplah pada kayu itu hukum asalnya. Tetaplah pada kayu itu hukum asalnya. Haram menebang pohon kayu yang setengah pohonnya di tanah halal dan setengahnya di tanah haram. Setengahnya di tanah halal, setengahnya di tanah haram. Itu haram memotongnya. Tetapi boleh memotong dahan kayu yang tumbuh di tempat yang sudah terpotong. Tetapi boleh memotong dahan kayu yang tumbuh di tempat yang sudah terpotong pada tahun dahannya, pada tahun dahannya dipotong. Dan kalau dipotong pada tahun yang lain, haramlah memotongnya, melainkan dahan kayu yang dipakai untuk membuat sugi atau siwak, ya kan? Atau dahan lainnya, maka tidaklah haram memotongnya, karena orang banyak memerlukannya. Boleh mengambil daun dengan tidak direnggut. Boleh mengambil daun dengan tidak direnggut sehingga merusak pohonnya. Dan boleh memetik buahnya karena pohonnya dipotong. Dan boleh memetik buahnya karena pohonnya dipotong atau dicabut yang daunnya dipergunakan untuk atap atau untuk dijual. Boleh memotong atau mencabut kayu yang berduri sekalipun bukan tumbuh di jalan raya. Boleh memotong atau mencabut kayu yang berduri sekalipun bukan tumbuh di jalan raya. Dan boleh memotong atau mencabut semua pohon atau dahan yang dapat mengganggu orang berjalan, seperti kebolehan membunuh binatang perburuan yang dapat menyakiti orang,
Boleh memotongnya untuk dijadikan makanan binatang atau dijadikan obat bagi orang yang sudah diserang penyakit. Tetapi tidak boleh untuk obat yang akan dipergunakan orang yang belum sakit. Inilah yang tercantum di dalam kitab Tuhfah, yang berbeda dengan yang disebutkan di dalam kitab Nihayah. Boleh memotongnya untuk dimakan manusia karena diperlukan, namun yang diperbolehkan memotongnya sekedar perlu saja, dan tidak boleh memotongnya untuk dijual bagi orang yang memberikan makan binatang atau untuk mengobati orang lain. Dan juga boleh memotong dan mencabut pohon di sawah seperti gandum, padi, jelai, jagung, tembakau atau tanaman lainnya dengan tidak membayar gantiannya. Haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal. Haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal atau ke tanah makruh. Ya, memindahkan sesuatu ke tanah haram yang ada di tanah halal, dan sesuatu yang di tanah halal lalu dipindahkan ke tanah haram, ya, itu menurut sebagian ulama adalah makruh. Memindahkan sesuatu dari tanah halal dan batunya ke tanah haram menurut sebagian ulama makruh, yaitu disebutkan di dalam kitab Raudah dan Tuhfah. Dan sebagian ulama lagi berpendapat menyalahi keutamaan seperti yang disebutkan di dalam kitab Majmu' dan Nihayah. Dan dapat dibedakan kedua masalah ini, memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal berarti mengurangi kemuliaannya, dan memindahkan sesuatu dari tanah halal ke tanah haram berarti memuliakannya. Ya, memuliakannya. Jadi apabila sesuatu yang berada di tanah halal, tanah haram dipindahkan ke tanah halal, ya, itu mengurangi kemuliaannya, mengurangi kemuliaannya. Ini sebagian pendapat para ulama. Kalau memindahkan sesuatu ke tanah haram, sesuatu ini dari tanah halal dipindahkan ke tanah haram, maka itu berarti memuliakannya. Jadi mulianya. Misalnya ya kan kita di Indonesia ini bertanam kurma, ya, kurma ditanam tumbuhan, ya. Nah, tapi itu mengurangi kemuliaannya, ya. Kadar mulia lagi karena adanya sudah di tanah halal, ya. Tetapi kalau kita menanam pohon di tanah haram, pohonnya itu misalnya dari pohon yang di Indonesia, berarti itu adalah memuliakan pohon itu.